Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang mukjizat nabi-nabi. Nabi Musa mukjizatnya membelah laut. Nabi Ibrahim tidak terbakar api. Nabi Isa antara lain kemampuan merubah wajahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mampu membuat gandum yang sedikit dimakan oleh ratusan ribu orang. Nah, kemudian dari jari-jarinya keluar air di padang pasir, semua orang bisa minum dari air yang keluar dari jari-jarinya itu. Kemudian mukjizat beliau 27 kali diancam bunuh di medan perang tidak mati, diancam dan dicoba dengan ilmu sihir juga tidak mati, dan diberi racun juga tidak mati. Jadi banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau mukjizat Nabi Isa alaihi salam banyak pula diantaranya. Yang saya ingat itu Markus 9 ayat 2 tentang kemampuannya merubah wajah. Jadi Nabi Isa alaihi salam itu mampu merubah wajahnya. Sebab saya baca di sini dalam catatan saya, Markus pasal 9 ayat 2. 6 hari kemudian Isa membawa Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke gunung, dan setelah turun dari gunung itu dia berubah rupa. Jadi berubah pakaian dan berubah rupa. Nah, ini menunjukkan mukjizatnya mampu merubah rupa. Jadi tidak mustahil ketika dia dikejar oleh tentara Pilatus untuk disalibkan, tidak mustahil dia menggunakan kemampuannya itu merubah rupa. Dan kemudian saking kagumnya orang kepada Nabi Isa alaihissalam sampai ada di antaranya yang mempertuhankan Nabi Isa. Tapi justru oleh pendapat yang lain seperti itu adalah pendapat dari orang-orang kafir. Tapi mereka tidak tahu apa arti kafir. Kalau di dalam Islam, kafir itu terbagi 3 macam. Satunya namanya kafir dengan perjanjian. Orang kafir, kalau kafir itu artinya menutup diri dari keimanan. Nah, orang-orang kafir yang berada di lingkungan umat Islam ada 3 macam. Satu namanya kafir mu'ahad, punya perjanjian dengan orang kafir. Yang kedua kafir zimmi, kafir yang berada di samping orang-orang Muslim tetapi dia aman dan saling mencintai. Hanya ibadahnya saja yang lain. Yang ketiga kafir musta'man, kafir orang yang berada dalam keadaan aman dan diamankan oleh orang Islam. Dan kemudian yang keempat adalah kafir harbi. Ini yang berbahaya, orang kafir yang berada di medan perang sama-sama memerangi. Nah, itu pengertian kafir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini apa? Air obat Mahyar. Air obat. Masya Allah. Ya. Wah. Ini kita sambil apa nih? Sambil jalan, sambil bikin video merekam. Abangnya gitu ya. Di perjalanan itu. Dalam perjalanan. Lalu merekam tanggal berapa sekarang? 18. 18 bulan Januari 2022 bersama dengan Sofyan dan ibundanya Mahyar Siregar. Lihat nanti ya di YouTube ya. Siap. Judulnya ini tadi mukjizat nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu punya mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit, itu Nabi Isa. Dalam Islam pun banyak mukjizat Nabi Muhammad menyembuhkan orang sakit. Di antaranya doa kita mengobat diri sendiri. Kalau dada yang sakit, tekankan ke dada, baca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hafal Mahyar, udah dicoba? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samai was samiul alim. Bagus. Atau dibacakan ke air.
yang mau kita minum, lalu insya Allah sehat. Bahkan kita bisa membantu orang dalam keadaan sakit, kita bacakan ke air putih, lalu air putih itu diminum, insya Allah. Baru-baru ini Kak Ipahnya membantu orang pingsan jatuh, Pak. Orang penjaga donat di depan itu, namanya Dona, kerjaannya jual donat. Jadi mirip Dona jual donat. Jatuh pingsan. Capek. Iya, capek. Dibantu sama kakaknya. Sadar Pak ya misalnya? Apa yang dibaca waktu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi Syai'un. syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'un alim. Alhamdulillah. Sadar dia dari pingsannya. Saya juga pernah bantu orang di kantor. Pulang dari Natuna, dekat Gunung Natuna itu ada di belakangnya itu rawan. Walaupun indah, batu-batu, ada air jernih di sana, orang tidak berani lewat di sana. Tapi kawan saya ini karena sekali-sekali datang dari Pekanbaru ke Ranai, pergilah dia melangkah-langkah dekat batu besar, air yang jernih. Kemudian bunga-bunga yang tumbuh itu indah berwarna-warni. Tapi pulang dari situ kepalanya berat. Sampai ke Pekanbaru nih berat kepalanya. Kayak ada ditindih oleh makhluk yang tidak tampak, berat. Lalu di kantor dia termenung, berbaring. Saya katakan, ada apa? Barek kepala bapak katanya. Sejak kapan? Itu kata orang tuh di belakang Gunung Ranai itu ada istana makhluk jin. Saya tidak tahu katanya. Tolong lawak Pak katanya. Boleh saya coba. Lalu saya arahkan kepalanya gini sedikit. Tuh. Piceng mata awak Pak katanya. Oh iya, kok tahu sih bilang. Memang picingkan mata. Berarti dia udah pernah juga mungkin. Dipicingkannya matanya. Saya bacalah tadi itu. Tapi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahilmu'afi. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sudah itu saya bacakan ayat Quran yang pengusir jin itu. Surah As-Saffat namanya. Was-saffati saffa fazajirati zajra fattaliyati zikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi ma bainahuma wa rabbul masyariq. Setelah dibacakan itu dia minta permisi pulang. Pulang awak duluan, minta misi ke atasan, langsung pulang. Sampai di rumah waktu zuhur, nelpon dia. Pak, ringan kepala awak Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita saat membacakan itu ikhlas, dekat kepada Allah, dikabulkan gitu kan. Nah, kita pun mencoba karena kita tahu ayatnya, dicoba rupanya mempan lah. Sampai hari ini, enggak apa lagi dia kepalanya. Enggak pusing. Siapa tuh? Dari mama. Wah, siapa Halo tuh? Kak, Oh. on nugget keluar mah, kalau get keluar mah tuh arengka. Oh, lewat situ. Moci. Enggak mah keluar di dalam. Buat kegiatannya apa sih? Nggak lagi-lagi. Saya? Iya Kakak, Pensiunan. Jadi mulai banyak di sekarang. rumah ceramah Mah sedikit. lewat Panam, mah lewat Cipta Karya. Alhamdulillah. Mantap, Mak. Semangat Al- untuk ngajar ya. Semangat. Dengar ilmu. Ya, Halo, semangat insyaallah. halo Kak. Umur sudah 63, semangat 36. Ndak. Terbalik ya. Mantap. Iya, Itu yang kayak gitu yang diperlukan tuh, Pak. alhamdulillah. Cuma ada satu salahnya. Hmm. Pak ya ngerem makan tuh. Kalau makan tuh ngeremnya Pak ya. Jadi caranya puasa Senin Kamis. Kalau nggak puasa, Bisa. mau aja selera semuanya. Nampak tapai mau, nampak cendol mau, nampak duren mau, nampak cempedak nangka itu mau. Selera apa yang ngeremnya? Sampai S3 dia, sampai dokter. Nah,
Enggak apa, Alhamdulillah. terus-terusan, enggak langsung Alhamdulillahirabbil alamin. ngajar dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada lagi katanya Bang apa surat Fatihah ya berfaedah pengobatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Surat itu baca Al-Fatihah ya. Oh, Al-Fatihah itu nama lainnya surat As-Syifa, pengobatan. Jadi kalau ada orang kebal, dia merampok tapi kebal nggak mempan oleh apa-apa, baca aja surah Al-Fatihah. Wah, baru dipukul nanti Tapi ya. menjerit-jerit ya. Jadi pelebur juga surah Al-Fatihah. Tambah lagi yang 3 kul itu, kul huwallah, al-falaq, an-nas. Itu yang penting asal kita yakin aja. Asal kita yakin insyaallah. Mayar, iya Kak. kakak kalau udah masuk mobilnya kakak pengantuk Mayar. Enak lah, Kak. Itulah yang payahnya. Jalan-jalan Ya. ya. Iya. Oh. Kadang masih diciptakan malah tertutup. Enak lah Kak. Kalau lagi-lagi nggak ngantuk-ngantuk ya, makin semangat. Enggak. Semangat terus nih. Nah, terus nah, itu. Alhamdulillah. Bahkan udah berbaring di kasur pun nggak mau tidur. Udah jam 11 nanti jam 10 baru ngantuk tidur. Nanti jam 4 udah terbangun sendiri Dia mainnya laptop aja. ke masjid, lihat laptop, memasukkan apa inilah, Data. menguploadkan ceramah-ceramah, Ya tadi kegiatan mantap. membaca buku-buku. Ini tadi sedang belajar tentang mukjizat ini. Ya, Nabi-nabi kita bisa. Muhammad. Oh iya, Nabi Isa kemampuan dia merubah wajahnya. Jadi ketika dia akan disalib itu nampak berubah wajahnya seperti wajah yang dirubahnya wajah Yudas Iskariot seperti wajah dia. Maka dia lepas, yang tertangkap Yudas Iskariot. Maka Yudas Iskariot, yakinkah kalian aku ini yang Isa, yang Yesus, katanya. Waktu dia disalib. Di saat itulah siapa menyesal Yudas itu, karena dia telah mengkhianati gurunya. Ketika tentara Pilatus itu mau menangkap dia, yang mana yang Isa itu, katanya. Karena dia hampir sebaya umurnya. Tentara Pilatus itu tidak mengenal. Lihat nanti, katanya, mana yang aku bersalaman dengan dia, aku cium dia itulah yang Isa. Bersalaman dia dengan Isa, dia cium. Terkejut Nabi Isa, tak pernah dia biasanya kalau sudah bersalaman itu dicium pula. Berubahlah wajahnya si Yudas tadi seperti wajah Nabi Isa. Wah, Nabi Isa tadi menyelamatkan diri. Akhirnya Yudas tadi yang tertangkap. Waktu tertangkap itu jatuhlah 13 keping emas dari sakunya. Yudas. Karena tentara Pilatus itu memberikan 13 keping emas untuk sebagai sogok supaya mau dia menunjukkan. Ditunjukkannya, dia yang menunjukkan, justru dia pula yang kena. Dia yang kena. Jadi orang yang berkhianat kepada gurunya, dia sendiri yang rugi, bukan gurunya. Benar-benar. Semuanya itu. Iya. Jadi dalam Injil disebutkan namanya dalam kitab Markus pasal 9 ayat 2. Hafal juga. Hafal juga. Pernah Nabi Isa itu naik ke gunung bersama dengan Yakobus. Ketika turun dari gunung itu tiba-tiba wajahnya berubah. Wajahnya berubah dan warna bajunya pun berubah. Mirip jadinya sama yang itu ya. Iya. Sedangkan dia hanya naik ke gunung untuk berdoa saja, turun dah dia rubah wajah dan bajunya. Apalagi ketika dia sedang terancam, ya kan? Terancam ditangkap.
oleh tentara Romawi. Waktu itu tentara Romawi itu menjajah tanah Israel. Saat itu. Dijajahnya. Kenapa dijajah? Karena tanah Israel itu strategis katanya. Untuk ke arah barat perdagangan melalui Israel juga, ke arah timur Israel juga. Jadi dia itu pusat perdagangan katanya. Jadi dia Romawi ini ingin menguasai pusat perdagangan, dikuasailah tanah Yahudi atau tanah Judea. Tapi dia juga membawa ajaran agamanya. Romawi itu penyembah dewa-dewa. Matahari. Ada dewa matahari yang lahir dalam bentuk dewa namanya Zeus. Dewa Zeus inilah yang disembah Romawi ya. oleh Romawi, Yunani juga. Jadi ketika dia mempelajari ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa yang ada kepercayaan orang Yahudi, digabungkannya lah antara ajaran Yahudi dengan ajaran Romawi. Lucu jadinya. Karena ajaran Romawi itu ada ajaran manusia, Tuhan menjelma menjadi manusia. Namanya inkarnasi. Sedangkan ajaran Yahudi melarang, tidak boleh Tuhan menjadi manusia. Setelah gabungan ini sekarang. Digabungkan dia sekarang. Akibatnya nama Isa ditukarnya jadi Yesus atau Yesus. Karena ingin menyesuaikan dengan Zeus tadi itu. Zeus yang ada us-usnya itulah. Orang itu Markus, Zeus, Yesus, Zeus. Itu bahasa Yunani Romawi semua itu. Kalau ajaran Nabi Isa tidak ada seperti itu. Air tergenang sini. Iya. Putar kita. Ke situ sikit. Hah? Ke situ sikit. Putar kita enggak? Putar pun. Putarlah sini. Apalah. Jalan angkasa. Putar kita. Di situ yo juga. Oh enggak. Enggak. Ini dalam kali nanti macet di situ. Di sana sering tergenang gitu. Oh, di sana ya. Ini kita putar sini. Air biasa saja. Kita enggak tahu nih keadaan macam ini. Kalau tahu jangan lurus itu tadi ya. Hujan malam tadi lah. Oh, lebat hujan malam tadi. Bang, ini ada tangguh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita cukupkan demikian. Nanti kita sambung lagi tentang mukjizat nabi-nabi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.